Oke, selamat bergabung kembali teman-teman di Trading Like a Pro Class. Di kelas 3, pada video kali ini kita akan masuk ke dalam hal teknis untuk di trading forex, yaitu mengenai analisa teknikal, ya. Dan yang dimana nanti untuk analisa teknikal ini merupakan analisa-analisa basic yang akan kita berikan secara eh, dasar tentunya ya untuk menjadi pondasi teman-teman dalam melakukan analisa khususnya teknikal dalam trading forex. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya itu trading forex dengan menggunakan analisa teknikal? Jadi sebenarnya analisa teknikal itu merupakan teknik yang digunakan ya oleh para trader dan juga para investor untuk memprediksi perilaku pasar di masa depan dengan mempelajari data pasar yang utamanya dari harga dan volume perdagangan secara historis. Nah, di sini saya menampilkan tampilan memprediksi masa depan dengan menggunakan data-data histori yang pernah terjadi. Ya, jadi teknikal itu merupakan eh, metode ya untuk memprediksi masa ke depan dengan menggunakan data-data. Nah, pada prakteknya sih biasanya para investor dan trader itu selalu menggunakan analisa teknikal untuk menentukan area-area di mana sih sebenarnya kita untuk bagusnya idealnya melakukan pembelian dan idealnya juga melakukan penjualan ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan area-area harga yang strategis untuk pembelian dan juga penjualan. Nah, itu adalah analisa teknikal ya, pada dasarnya seperti itu. Sebenarnya dalam analisa teknikal itu ada 3 kategori sebenarnya untuk kita bisa melihat untuk analisa teknikal tersebut. Yang pertama itu teman-teman bisa melihat dari bagaimana sih cara melihat pola grafik di market ya. Jadi untuk teman-teman yang teknikal, yang suka dengan teknikal, itu pertama yang mereka perhatikan itu yang pertama adalah pola grafik. Lalu yang kedua yang mereka perhatikan juga teman-teman analisa teknikal ini adalah mengenai area-area atau garis support dan resisten. Dan yang terakhir yang mereka gunakan, kategori yang terakhir adalah indikator teknikal. Nah, jadi sebenarnya untuk teman-teman, apakah saya wajib paham semua nggak mengenai pola grafik, garis support dan resisten, dan indikator teknikal secara detail? Ya, jawabannya ya tidak juga. Ya, jadi teman-teman yang ingin menjadi seorang analis teknikal untuk mendapatkan informasi kapan baik beli dan jual sebenarnya nggak perlu untuk melihat kedua sisi ini, pola grafik ataupun support resisten dan juga indikator teknikal ya. Teman-teman cukup pilih satu aja ini sebenarnya sudah cukup membantu dan mumpuni untuk melakukan keputusan pembelian ataupun penjualan di market forex. Nah, jadi pada dasarnya kalau teman-teman masuk melihat market teknikal secara pola grafik, ya teman-teman harus tahu bahwa dalam trading market itu jenis grafik atau kita sebut sebagai charting itu sebenarnya ada banyak ya. Ada beberapa di sini saya tampilkan ada 3. Jadi charting itu adalah satu komponen yang cukup penting bagi kita sebagai investor dan juga trader dalam menganalisa harga saham ataupun juga harga-harga di market forex secara teknikal. Nah, dengan perdagangan saham ataupun juga di forex, chart ini adalah bentuk dari interpretasi data yang sudah diolah dan kemudian disajikan ke dalam grafik agar lebih mudah diterjemahkan secara visual. Jadi kita bisa melihat contoh misalkan kapan harganya ini murah, kapan harganya ini mahal, kapan ini harganya lagi trennya naik dan kapan ini trennya lagi turun, itu semua tergambar dalam yang namanya charting. Nah, jadi chart itu biasanya ada 3 yang paling umum yang biasa dilakukan sama seorang investor saham ataupun forex ataupun juga trader. Yang pertama itu ada yang namanya candlestick chart. Jadi candlestick itu bahasa Indonesianya adalah lilin ya. Jadi bentuknya kayak lilin-lilin seperti ini. Teman-teman bisa lihat yang dimana di situ eh, chartnya atau bentuk grafiknya itu jauh lebih terbuka ya, bentuk-bentuknya kelihatan. Sementara untuk charting kedua ada yang namanya line chart. Jadi kalau line chart ini bentuknya seperti garis ya, seperti bahasanya line ini adalah garis. Jadi bentuknya adalah garis seperti ini, yang dimana gambar garis ini hanya membentuk area
close. Jadi ketika area close-nya itu mereka akan tarik garis dari harga close sebelumnya ke harga close yang selanjutnya, itu mereka cuma tarik garis. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, berbeda dengan untuk di bar chart. Jadi bar chart ini kurang lebih sama seperti candlestick, hanya saja ini isinya tidak ada, ya. Jadi kalau bar chart ini tampilannya hanya bentuknya berbentuk bar. Ya, cuma batang-batang seperti ini. Tidak ada bodinya seperti kalau teman-teman lihat candlestick. Nah, pertanyaannya, yang mana sih sebenarnya yang paling bagus, yang paling banyak digunakan sama trader ataupun investor? Ya, jawabannya adalah dengan menggunakan candlestick chart. Nah, kenapa bisa? Karena dengan menggunakan candlestick chart, teman-teman udah bisa mendapatkan banyak informasi dalam satu chart. Ya, seperti contohnya saya kasih lihat seperti ini. Teman-teman memperhatikan bahwa dengan menggunakan candlestick star chart ini sebenarnya udah menggambarkan informasi yang cukup detail, yang dimana di sini ada harga tertinggi pada saat itu. Misalkan teman-teman pakai yang di harian, teman-teman udah bisa dapat informasi harga tertingginya sempat di mana, harga terendahnya di mana, harga opennya itu di mana, dan harga penutupannya itu di mana. Nah, ini tergambar dalam bentuk candlestick chart. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu bahwa candlestick chart ini merupakan charting yang paling banyak dan paling senang digemari sama teman-teman trader ataupun juga investor. Dan secara historis, metode candlestick chart ini candlestick ini digagas oleh orang Jepang, ya, yang namanya Munehisa Homa, yang hidup di pemerintahan Kesugunan, ya, di Tokugawa di Jepang sekitar tahun 1724 dan 1803, ya. Fungsinya mereka menggunakan candlestick ini untuk menghitung eh, harga beras, ya, pada saat itu di Jepang. Nah, berkembang sejaman, ya, bahwa candlestick itu secara umum berbentuk garis batang, ya. Ini dikembangkan lagi sama orang Eropa, ya, dengan bentuk lilin harian. Ini menunjukkan harga pembukaan seperti tadi teman-teman lihat, harga tertinggi, harga terendah, dan penutupan pasar untuk di hari itu. Nah, candlestick juga ini memiliki bagian lebar yang disebut batang tubuh, ya, atau kita sebut sebagai body, ya, seperti ini dalamnya, dan bertindak untuk mewakili kisaran harga antara pembukaan dan penutupan di hari itu. Jadi teman-teman bisa lihat, jika harga open ini di bawah dan harga close pada saat nanti penutupan ini di atas dari harga open, maka candlenya akan berwarna, ya. Kalau untuk di gambar pada standar itu biasanya berwarna putih seperti ini. Kalau dia standar, ya, jadi dia seperti ini menggambarkan potensi atau volume transaksi itu lebih banyak dominan pembelian, ya, karena opennya di sini sempat harga di sini, kemudian pada saat harga tutup harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga opennya. Nah, sehingga di sini mengakibatkan gambar grafik ini atau candle ini menjadi warna putih, ditandai dengan warna putih, ya, karena opennya lebih rendah, close-nya lebih tinggi, sehingga ini mengatakan ini adalah bentuk bullish, ya. Seperti saya sebutkan di sini, bagian batang tubuh real body-nya dapat diisi atau kosong berwarna putih. Kalaupun mau diisi berwarna merah ini bisa saja, biasanya orang pakai berwarna hijau, tergantung selera, ya, tapi kalau standarnya warna putih. Jika terisi warna hitam yang seperti ini, maka berarti harga penutupan lebih rendah, yang dimana opennya itu di atas, sementara waktu close itu dia berada di harga bawah. Nah, inilah disebut pembukaan, ya. Nah, kalau dia seperti ini, opennya di bawah, close-nya di atas, ini bullish. Sedangkan jika kosong, maka harga penutupan lebih tinggi daripada pembukaan, ya, seperti ini, opennya di atas, close-nya di bawah. Ini disebut dengan candle penurunan atau kita sebut sebagai bearish. Jadi dominan untuk ke depan, potensi harga juga bisa lebih rendah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini bentuk candlestick chart membentuk teman-teman, sehingga dari sini polanya teman-teman udah tahu ketika candlenya berwarna putih atau kosong, ini potensinya akan masih bisa naik lagi. Sedangkan seperti ini, candlenya berwarna hitam, yang dimana dominan ini harganya turun, harga close-nya lebih rendah, maka potensi ke depan ada kemungkinan marketnya lebih cenderung untuk turun. Seperti itu, ya.
gambar untuk candlestick-nya. Untuk yang kedua ya, untuk di garis support dan resisten. Jadi seorang teknikal juga biasa menggunakan area garis support dan resisten dalam menentukan atau memprediksi market. Nah, jadi garis support dan resisten ini ya, setiap kali harga bergerak naik kemudian akan turun ke bawah. Nah, titik tertinggi yang dicapai sebelum harga bergerak turun itu kita namakan dengan level resisten. Jadi level resisten ini merupakan histori harga yang kemarin, yang terdekat, yang dimana ini merupakan pucuk atau puncak dari harga yang kemudian harganya kemudian turun signifikan. Nah, jadi histori inilah yang kita sebut sebagai area resisten. Ya, jadi area resisten ini kita sebut area tahanan atas. Sedangkan titik terendah atau harga terendah yang pernah dicapai sebelum harga bergerak kembali itu dinamakan dengan level support. Ya, seperti ini. Jadi ketika harga sudah turun ke bawah, kemudian naiknya cukup signifikan. Nah, ketika naik sudah cukup signifikan, maka harga yang sebelum ini di bagian bawah ini atau di ujung bawah ini itu kita sudah namakan ini adalah area support. Ya. Nah, jadi baik itu support ataupun resisten ini akan terus terbentuk sepanjang waktu yang dimana harga akan bergerak naik ataupun turun tergantung dengan trennya. Ya, jadi polanya ketika harganya bergerak naik terus, harganya naik menembus resisten atas selanjutnya, maka ini adalah harganya lagi tren naik. Nah, biasanya juga kalau teman-teman biasa kalau di trading like a pro, kita biasanya juga memberikan panduan atau patokan harga dengan menggunakan support dan resisten harian dengan menggunakan pivot, yang dimana area resisten itu kita tandain dengan berwarna merah seperti ini. Ada resisten 1, resisten 2, ya, dan resisten 3, dan resisten 4 di atasnya. Begitupun juga di area support 1, support 2, dan seterusnya di bawah. Yang artinya memang ada beberapa area patokan yang kita bisa ambil dari beberapa data, namun patokan ini bisa lebih daripada satu. Nah, jadi untuk bahasa sederhananya bahwa area resisten itu merupakan area patokan kita mengenai harga ini sudah masuk di kategori mahal. Jadi idealnya ketika sudah masuk ke area resisten, ya kita melakukan transaksi short selling atau penjualan. Sementara ketika harganya bergerak di area support di area bawah, ini adalah patokan kita menganggap bahwa harga ini sudah kategori harga sudah murah. Jadi kita bisa beli di area support 1, ya, taking profitnya tentukan sendiri, nanti akan kita bahas di bagaimana caranya untuk menentukan trading goal. Nanti teman-teman bisa simak di episode terakhir ya untuk di trading like a pro class ini ya. Dan kalaupun area support 1 ini beli, harga 1 2 lagi ini kita beli ya. Jadi kalau idealnya ketika masuk di area support 1 ini adalah area murah, masuk di area support 2 ini berarti areanya lebih murah. Jadi teman-teman bisa beli 1, di bawah teman-teman bisa beli 2. Jadi ketika harga tengah-tengah di sini aja naik, maka sebenarnya ya di sini teman-teman beli 1 ya, di sini 1, di sini teman-teman beli 2. Jadi ketika harga naik sampai di sini, tengah-tengah ini aja teman-teman udah bisa profit ya. Jadi tidak perlu tunggu sampai di harga atas ini. Seperti itu ya untuk tampilan support dan resisten. Nah, jadi cukup mudah ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang suka untuk trading analis, teknikal, jadi teman-teman bisa melihat juga dengan menggunakan indikator teknikal. Nah, ini biasanya teman-teman yang teknikalis ini pasti punya beberapa indikator-indikator ya yang mereka gunakan karena memang jumlah indikator dalam teknikal itu cukup banyak dan ini sesuai selera. Nanti akan saya pilihkan beberapa juga yang paling banyak digunakan. Jadi singkatnya indikator teknikal itu merupakan formula matematis ya atau rumus-rumus matematis yang digunakan dan diaplikasikan di market yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi market dan juga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan sinyal pembelian dan penjualan. Ya, jadi teman-teman bisa pakai indikator ini. Indikator adalah alat bantu untuk teman-teman bisa mendapatkan sinyal beli atau sinyal jual. Seperti apa contohnya?
Jadi contohnya, ini saya kasihkan dua, sebenarnya untuk di technical indikator ini ada banyak banget, ada ribuan indikator ya, tapi saya pilihkan untuk teman-teman yang masih baru, ada dua indikator yang paling banyak digunakan sama teman-teman trader ataupun para investor lainnya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan yang namanya indikator moving average. Jadi menggunakan indikator moving average ini adalah merupakan indikator yang menghitung pergerakan rata-rata dari suatu saham atau di market dalam satu rentang waktu yang misalnya dalam waktu 50 hari di harga belakang itu disebut dengan MA50. Jadi kita hitung data-data historinya 50 hari ke belakang dan kita ambil rata-ratanya itu akan membentuk garis seperti ini. Ya. Dan cara penggunaan indikator ini cukup mudah. Jadi teman-teman bisa hanya melihat dengan posisi harga dibandingkan dengan EMA tersebut. Yang dimana apabila grafik ini, gambar candle-nya ini bergerak memotong, ya menembus di area level area MA50 atau moving average 50, di atas ini kita sudah masuk di dalam sinyal pembelian atau area naik. Ya, jadi di sini teman-teman bisa ambil pembelian ketika udah naik sampai di atas. Teman-teman ketika memotong ini teman-teman bisa ambil buy, sedangkan sebaliknya ketika harga ini memotong bergerak di bawah dari moving average garisnya, maka ini sinyalnya adalah signal penjualan. Jadi teman-teman bisa mengambil posisi short selling di area ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini cukup mudah penggunaan moving average untuk teman-teman bisa mengetahui kecenderungan harga apakah lebih cenderung naik ataukah kecenderungan turun dengan menggunakan garis moving average ya. Seperti itu. Dan yang kedua, untuk indikator yang paling banyak digunakan adalah indikator RSI atau Relative Strength Index. Jadi indikator ini adalah merupakan indikator osilator yang di mana indikator ini itu tempatnya berbeda dengan chart, itu biasanya bergerak di bawah seperti ini. Ya, kalau di indikator moving average itu bersatu dengan candle-nya, grafik charting-nya seperti ini. Sedangkan untuk RSI itu bergerak di kolom tersendiri di bagian bawah. Nah, jadi Relative Strength Index ini adalah indikator yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga yang dimana ukurannya ini berkisar 0 sampai 100. Oke. Dengan RSI, teman-teman dapat mengetahui apakah suatu harga ini sudah dikatakan overbought ya atau oversold. Yang artinya ketika market sudah masuk ke area overbought, artinya market ini sudah mengalami jenuh beli dan teman-teman bisa mengambil posisi sell, short jual untuk teman-teman manfaatkan harga penurunan. Dan begitu juga ketika marketnya sudah masuk ke area oversold, ya di area bawah ini teman-teman bisa ambil posisi pembelian karena harganya sudah jenuh untuk turun. Nah, jadi pada prinsipnya penggunaan RSI ini sangat mudah. Jika RSI ini bernilai sangat tinggi, itu biasa kisarannya di atas 70% di area ini ya. Jadi 70% harga indikator RSI-nya ini bergerak di atas 70%, ini kita sudah katakan overbought atau jenuh beli. Ya, sehingga potensinya bisa turun. Nah, sebaiknya teman-teman bisa melakukan transaksi penjualan. Nah, sebaliknya jika RSI ini bernilai sangat rendah di bawah dari 30% di area bawah ini, maka artinya pasar sudah masuk ke area oversold atau jenuh untuk dijual. Nah, sehingga ada potensi ke depan harganya bisa bergerak naik. Saatnya teman-teman untuk bisa melakukan pembelian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa teknikal, mulai dari tadi di chartingnya dan juga mulai dari di area-area support dan resisten, dan yang terakhir tadi yang kita bahas adalah dengan menggunakan indikator. Nah, pertanyaannya lagi kembali, apakah bisa dipakai semuanya? Jawabannya bisa. Tapi apakah tidak perlu dibahas, tidak perlu dikuasai semua, cuma satu aja saya pakai, Pak? Boleh nggak? Boleh banget. Jadi sebenarnya fungsi dari teknikal ini hanya membantu. Sebaiknya teman-teman maksimal gunakan 2 ataupun 3 dari teknikal ini. Boleh teman-teman boleh pakai di charting, teman-teman boleh pakai di
support resisten atau mungkin teman-teman memiliki indikator yang kalian mau pakai, sebaiknya teman-teman jangan terlalu banyak dipakai. Sebaiknya maksimal yang teman-teman gunakan teknikal itu adalah 2 saja. Ya, maksimal 2 atau 3 saja ya, teman-teman bisa gunakan. Sehingga informasinya jauh lebih valid dan teman-teman tidak kebingungan. Ya, karena masing-masing indikator itu ada perhitungannya tersendiri dan signalnya pun tersendiri, jadi tidak sama. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa masing-masing indikator juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, bisa benar dan bisa salah. Yang benar nanti cara penggunaannya adalah nanti kita akan susun dengan strategi trading, itu akan kita bahas di materi-materi ke depan untuk memperkuat tingkat keberhasilan dan juga pada saat terjadi resiko teman-teman tidak rugi banyak ya. Jadi seperti itu aja mungkin di video kali ini mengenai analisa teknikal. Sampai ketemu lagi teman-teman di video trading like a pro class di video berikutnya. Saya Doni Wijaya ucapkan terima kasih dan happy trading.